Syederalun, selamat pagi. Senang sekali saya Syeta Ota bisa hadir kembali menemani Anda di program talk show interaktif yang merupakan kerjasama Radio Serambi FM dengan pemerintah Aceh. Dan pastikan Syederalun Anda juga bisa bergabung di pagi hari ini via telepon ke 0651 637173 atau juga bisa WhatsApp ke 0811 689020 atau juga bisa Syederalun Anda langsung menyaksikan kita di Facebook Serambi FM secara live dan juga di Instagram kita Serambi FM Syederalun, dan juga bisa streaming di live.serambifm.com Syederalun. Dan jangan lewatkan Syederalun yang pastinya Anda bisa bergabung hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang kita akan berbincang-bincang dengan tema Jalur Rempah Aceh dalam Perspektif Budaya. Ya Syederalun, dan sudah hadir juga di studio kita Serambi FM dua orang narasumber. Saya ada Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum selaku Sekretaris Asosiasi Antropologi Indonesia Pemda Aceh. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga Syederalun sudah hadir Ibu D. Kemalawati selaku penerima Anugerah Budaya Syah Alam Pekan Kebudayaan Aceh tahun 2018. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Iya, dan pastinya terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah kembali hadir meluangkan waktunya ke studio kita dengan pembahasan yang cukup menarik pada pagi hari ini ya Syederalun. Dan seperti yang kita ketahui, Syederalun cap Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya tentu dibuktikan dengan berbagai macam hal ya. Salah satunya adalah jalur rempah dan juga kebudayaan rempah Nusantara, khususnya daerah kita Aceh. Dan pada kesempatan di pagi hari ini pastinya kita akan melihat bagaimana jalur rempah Aceh yang termasuk ke dalam program pemerintah Aceh, yaitu pemerintah nasional juga pemerintah Aceh tentunya, bagaimana jalur rempah menjadi warisan budaya dunia untuk tahun 2024 nantinya ya. Ya, Syederalun, ada baiknya kita ketahui dahulu bagaimana awalnya jalur rempah Aceh dapat bergabung dan tentunya berperan penting dalam menyukseskan program ini, yang tentunya diharapkan bisa menyampaikan pesan dan mengajak seluruh generasi untuk mengenal jalur rempah dan tentunya kekayaan rempah Aceh. Ya Bapak, kita langsung saja kepada Bapak Bustami dan juga Ibu D. Kemalawati. Program yang digagas ini ya Bapak Ibu sangat menarik, yaitu program jalur rempah. Tapi mungkin nih bagi Syederalun kita mungkin ada yang baru mendengarkan, belum paham atau mungkin bertanya-tanya seperti apa jalur rempah itu. Boleh mungkin tolong dijelaskan mungkin dari Bapak Bustami terlebih dahulu, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Banda Aceh baru saja diguyur hujan, semoga pikiran dan hati kita tetap cerah gitu ya. Baik, kita akan mulai dengan tentu saja kita pahami apa itu jalur rempah gitu ya. Jalur rempah itu adalah jalur katakanlah jalur perdagangan yang membawa komoditas rempah yang menghubungkan antar titik, baik itu dalam satu negara atau antar negara, bahkan antar benua. Nah, jalur rempah ini kita tahu bahwa Aceh, kalau kita lihat dalam perspektif sejarahnya, abad ke-16 itu adalah menjadi pusat perdagangan di terutama dunia lah, bisa katakan. Dunia mengenal bagaimana rempah Aceh yang berkualitas tinggi, terutama lada, yang diekspor sampai ke negara Eropa, ke benua Eropa dan sebagainya. Dan tentu saja jalur perdagangan yang penting pada saat itu dan dikuasai oleh Aceh adalah Selat Malaka. Nah, tetapi Selat Malaka ini kemudian ini bisa saja adalah sentral daripada pusat perdagangan, tetapi
tentu saja untuk sampai ke titik-titik perdagangan tertentu itu melewati jalur-jalur tertentu, titik-titik tertentu. Nah, titik-titik inilah yang akan kemudian ditelusuri dan inilah yang disebut dengan jalur rempah. Nah, tentu saja karena ini sejarahnya sudah sangat lama, tentu titik-titik ini akan menjadi kabur. Dari Selat Malaka melalui mana saja misalnya kalau kita bicara dalam aspek Aceh atau misalnya di Banda Neira sana, dari Banda Neira kemana sampai kemudian rempah itu sampai ke Spanyol, sampai ke Belanda, sampai ke Perancis, sampai ke negara-negara mana, jalur-jalur mana yang dilalui. Nah, inilah jalur-jalur ini yang ingin kemudian diperkenalkan kembali melalui program nasional. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menginisiasi program ini dan disupport oleh saya kira lebih dari 10 kementerian yang lain di Indonesia, menginisiasi supaya jalur rempah ini kemudian didaftarkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Nah, jadi menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Nah, kita bersyukur Aceh kemudian karena saya katakan tadi perspektif sejarahnya memang kita punya menjadi pusat perdagangan dunia. Di Indonesia ada 20 titik yang diajukan, ada 20 titik jalur rempah yang akan diajukan kepada UNESCO untuk ditetapkan menjadi warisan budaya dunia pada tahun 2024 nanti. Dan Aceh sendiri dari 20 itu kita satu-satunya provinsi yang punya 2 titik, yaitu Banda Aceh. Dulu di sini adalah kerajaan sebagai representasi daripada kerajaan Aceh Darussalam dan juga kemudian Samudra Pasir di Aceh Utara. Nah, tentu saja kemudian bagaimana kemudian ini bisa terwujud, bisa menjadi terrealisasi sampai kepada jalur rempah Aceh itu sampai ke meja UNESCO dan ditetapkan sebagai the World Heritage sebagai warisan dunia. Tentu saja ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya 2 UPTD di Aceh, yaitu BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Bahasa saya 2 UPTD inilah yang menjadi dubes daripada kementerian. Mereka inilah yang kemudian tim ini yang kemudian menyuarakan, meneruskan informasi ini kepada pemerintah Aceh, dan kita bersyukur pemerintah Aceh menyambut baik ide ini. Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan program ini, artinya pemerintah Aceh akan menempuh segala upaya sampai kemudian kita berdoa 2024 Aceh ditetapkan menjadi jalur rempah dunia. Amin Allah. Jadi seperti itu. Nah, tentu saja pemerintah Aceh kalau orang ingin tahu apa saja yang tentu ada kegiatan-kegiatan, ada stage ya, tahapan-tahapan secara nasional itu bersinergi dan simultan bergerak. Pada tahun ini apa yang dilakukan, tahun 2022 nanti apa, 2023 apa, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dimulai dengan membangun kesadaran, sosialisasi. Saya kira apa yang kita lakukan pagi ini adalah bagian dari kampanye atau sosialisasi jalur rempah kepada masyarakat. Sehingga nanti ada bahkan saya pemerintah Aceh sudah menetapkan dari langkah strategis. Mungkin nanti Bu D akan menyampaikan lebih detail. Saya kira seperti itu untuk sementara. Saya kembalikan. Wah, sangat menarik. Tentunya pemerintah Aceh berusaha semaksimal mungkin ya Bapak ya untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik ke depannya. Baik, boleh Ibu mungkin tolong jelaskan bagaimana, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Bustami, mungkin lebih detail lagi Ibu jelaskan awalnya ada jalur rempah Aceh ini ada termasuk ke dalam program pemerintah Aceh. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini program yang sangat menarik yang memang langsung disambut oleh pemerintah Aceh ketika tim dari BPCB dan BPNB datang audiensi ke pemerintah Aceh dan itu disambut oleh asisten 2, kemudian diarahkan ke Biro Isra karena di Biro Isra juga ada bagian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Nah, karena ini jalurnya adalah jalur kebudayaan yang kita sebenarnya jalur rempah ini kan menyambut mendukung dari Undang-Undang Kebudayaan yang sudah disahkan pada 2017 ya, Undang-Undang nomor 5. Jadi ini sebenarnya program dari perwujudan dari undang-undang yang sudah ada itu. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Kalau Cina sudah melakukan mengupayakan jalur sutra menjadi warisan budaya dunia, nah Indonesia apa yang harus dilakukan tentang jalur ini? Karena
jalur ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat rumit karena menghubungkan satu titik yang lain. Nah, pemerintah pusat melalui programnya itu Jalur Rempah itu pada awalnya itu menetapkan 20 titik ya, titik awal namanya yang sudah disampaikan Pak Bus tadi. Nah, kita beruntung sekali karena dari titik awal itu 20 titik yang ada 2 titik yang ada di Aceh. Nah, ketika ada 2 titik di Aceh, apakah kita hanya menerima pemberitahuan bahwasanya ada 2 titik di Aceh lalu kita tidak berbuat apa-apa? Nah, untuk mencapai penetapan itu pada 2024 itu sebenarnya pemerintah pusat itu memang bekerja luar biasa menghubungkan titik-titik ini, kemudian semua titik-titik yang ditetapkan pada awalnya itu punya sesuatu. Sesuatu itu apa yang menjadi dokumentasi nanti untuk mengisi dosir. Nah, sesuatu itu adalah bukti yang nyata. Misalnya dia bilang Banda Aceh itu dikatakan salah satu titik awal. Kemudian Samudra Pasai juga titik awal dari penetapan titik Jalur Rempah ini. Apa yang ada di sana? Apa yang bisa dilihat? Karena ini bukan proyek ini kerjasama gerakan membangun kebudayaan. Jalur Rempah bukan sekedar proyek pemerintah pusat, tapi Jalur Rempah itu adalah gerakan kebudayaan yang menyatakan itu benar ada. Dan akhirnya nanti bukan sesuatu budayanya yang menjadi masalah di sini, tapi ini adalah investasi negara kita tentang kebudayaan itu sendiri. Karena keanekaragaman itu, kalau dunia mengatakan senjata itu ada di Amerika itu pusatnya, tapi keberagaman budaya itu adanya di Indonesia. Nah, inilah yang harus benar-benar kita jaga. Nah, ketika Aceh sudah diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk menyatakan dirinya nanti bagian dari nasional, Jalur Rempah nasional 2 titik ini, selaku budayawan, selaku pemerintah Aceh, apa yang harus dibuktikan itu? Nah, inilah yang kita lakukan, kita terima dengan sangat-sangat lapang dada. Kita akan berjuang untuk ikut dalam dosirnya, dalam dokumennya nanti, membuktikan bahwasanya benar di Banda Aceh itu dulu adalah pusat perdagangan bandar ya. Benar di Samudra Pasai dulu juga merupakan pusat lalu lintas perdagangan bahari ya, dulu laut ya yang paling utama. Nah, kenapa? Itu kan sejarahnya luar biasa. Kemudian minggu lalu kita sudah bicara tentang sejarah, tentang peran pemerintah Aceh. Tapi ke depan juga kita masih bercerita tentang ini. Bahwasanya sejarah kenapa dulu rempah seperti lada itu dikenal awalnya itu. Tentu bukan serta-merta karena dipromosikan, bukan, karena itu jauh ya. 16 tahun abad ke-16 dimulai dari akhir abad 15 ya, abad ke-16 itu sudah mulai terkenal. Kenapa? Awalnya kan pasti ada sesuatu. Nah, itu sebenarnya adalah pelayaran orang-orang terdahulu ingin mencapai suatu tempat, tapi mereka berhenti di Aceh. Karena apa? Karena masalah angin juga dulu ya, kalau sejarahnya tuh masalah angin. Jadi berada di sini untuk nanti dulu kan nggak ada mesin ya, yang dilihat adalah arah angin. Nah, dari situ orang menetap dan timbullah kebudayaan itu. Sangat menarik ya. Baik, ini kita harus jeda sejenak ya, Syedaralun, dan jangan kemana-mana Syedaralun. Tentunya kita masih dalam pembahasan yang sangat menarik, yaitu Jalur Rempah Aceh dalam perspektif budaya. Jangan kemana-mana Syedaralun, stay tune terus di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.